Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi summa ila abadi wa imanihi min al-anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa sadatin Abu Bakr wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ila tabi'in wa ila tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil sallallahu alaihi wasallam Perjalanan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di masyarakat ardi wa maghribiha fi dzarriha wa bahriha khususan al-mu'allifin dan kita semua Indonesia. Nasaluka Allahumma tanfa'ana bi ulumihim wa barakana lana wa bi dinika wa lin-nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amali fid dharain. Faslun, ini adalah suatu pasal. Wa surito ma'ama marra liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyak sudah biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Dan bermula yang disyaratkan ma'ama marra beserta perkara yang telah lewat. Perkara yang lewat itu ibadah yang lewat itu yang kita bahas tentang sholat, wudu, tayamum, itu yang udah lewat. Liqabuliha supaya diterima itu perkara indallahi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya sholat. Ya, haknya sholat. Wahdahu maha tunggalnya Allah ta'ala. Ayat sudah bahwasanya dia bermaksud biha dengan itu sholat wajhallahi ta'ala, karena menghadap ke Allah ta'ala wahdahu yang maha tunggal. La litom'ih bisawabi, bukan karena tomak bisawabi padahal pahala fil jannati, dan juga bukan untuk surga. Wala lil harbi minal iqab, dan bukan untuk mengurangi, menjauhi dari pahala, dari siksa. Wal khauf minan nar, dan bukan karena takut dari api neraka. Bal liqaulihi ta'ala, bahkan itu semata-mata karena adanya Allah ta'ala ilahihi sebagai Tuhannya, wa huwa abduhu, dan dia sebagai hambanya Allah ta'ala. Atau yang kedua, au ayat luba, atau bahwasanya dia menuntut biha dengan itu sholat asawaba
jannata dan surga. Atau yang ketiga, au yakhafu minal iqab, atau dia ayyakhafa, bahwasanya dia takut minal iqabi, dari siksa binar di neraka. Au ayya syarifa biha, atau dia memuliakan sholat. Wa yansibu ilahi ta'ala, dan dia menisbatkan, menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Fal awwalu, maka alasan yang pertama, a'la, itu lebih tinggi. Darajatin al-ikhlas, itu lebih tinggi derajat ikhlasnya. Wasani, dan yang kedua, dia sholat gara-gara pengen pahala, dia sholat gara-gara pengen balasan di surga. Itu ausatuha, itu yang kedua, kelasan ikhlasnya. Wasalisu adnaha, dan yang ketiga, paling rendah kelasan ikhlasnya. Jadi di sini dijelaskan tentang masalah syarat supaya sholatnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, dia semata-mata sholat menghadap ke Allah Ta'ala. Artinya harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain. Kalau sampai ada tujuannya ke makhluk, maka ikhlasnya hilang. Berarti kalau ikhlasnya hilang, riaknya yang nongol. Lantai bersih, tiba-tiba bersihnya hilang, berarti lantai itu sedang kotor karena bersihnya nggak kesebut. Ikhlasnya hilang, lillahi ta'alanya hilang, maka yang datang si riya, udah pasti itu mah. Karena riya itu ketika seorang beribadah dengan tujuan bukan karena Allah Ta'ala. Dia mah ibadah, kerjaannya mah kerjaan akhirat, baca Quran, ngaji, sholat jamaah, tapi tujuannya bukan hanya lillahi ta'ala, ada tujuan lain. Apa sholat jamaah? Gak enak sama mertua. Apa sholat jamaah? Gak enak sama guru. Apa sholat jamaah? Disuruh, bukan lillahi ta'ala lagi, maka itu termasuk riya. Tapi buat orang awam yang kayak gitu nggak apa-apa, buat latihan. Karena segala sesuatunya itu harus dilatih semuanya. Buat orang awam baru belajar Islam, nggak apa-apa. Sholat karena takut kayak anak kecil. Sholat kalau nggak sholat diceburin kempang, orang zaman dulu gitu. Ya sholat takut, nggak apa-apa, buat latihan. Nanti ketika dia udah terbiasa, maka dia nggak akan berat melaksanakan sholat tersebut. Nah ini mah bicara tentang orang yang sudah naik kelas, supaya gimana caranya supaya sholatnya itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan cuma sebatas menjalankan kewajiban aja, menggugurkan kewajiban, salat bebas tugas kayak orang kerja mah. Yang penting gue masuk absen, boleh mau absen, siang saya mah di rumah, yang penting gaji aman. Makanya wajib-wajib doang dikerjain. Maka sholat juga sama, ketika sholat tujuannya bukan karena Allah, maka musyrik. Musyriknya musyrik kofi. Karena musyrik ada dua, ada musyrik jali, musyrik yang terang-terangan, ada musyrik kofi, musyrik yang sembunyi-sembunyi. Musyrik jali mah ada jelas, dia ibadah tidak kepada Allah, nyembah patung, nyembah matahari, nyembah pohon, nyembah tunduk sama batu cincin, duduk sama keris. Musyrik itu orang. Musyriknya musyrik jali, jelas kok kelihatan kerjaannya. Dan musyrik itu hanya berlaku buat orang Islam. Kalau orang kafir nggak ada istilah musyrik, ya memang kafir. Apa yang dimusyrikin? Orang dia mah nggak ibadah ke Allah. Musyrik itu sebutan buat orang yang udah baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi masih nyembah yang lain, musyrik namanya. Maka orangnya mah orang Islam, tapi ada yang dia sembah selain Allah Ta'ala. Orangnya mah orang Islam, tapi ada yang dia takutin selain Allah Ta'ala. Maka musyrik. Musyrik jali yang jelas-jelas kelihatan kerjaannya. Mandiin keris tiap malam Jumat, musyrik tuh. Kok kalau nggak mandiin ini ntar gua nggak selamat, musyrik.
Ada lagi musyrik khafi, musyrik yang tersembunyi. Musyrik khafi ibadah sama Allah tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala. Sholat mah sholat tapi karena nggak enak. Sholat mah sholat tapi karena pengen pamer, baju baru, sarung baru, minyak wangi baru supaya dilihat orang, maka musyrik khafi. Dan musyrik khafi itu termasuk kategori ria jali, yang jelas-jelas. Musyrik khafi sama ria jali sama. Ada lagi ria khafi, ria yang paling tersembunyi. Dia mah mau dikatain orang, mau dipuji, mau dihina, mau disanjung, gak ngaruh. Sholat aja dia mah, ngaji aja, gak ngaruh. Mau ada orang, mau gak ada orang, berangkat. Mau di mana aja, mau di rumah mertuanya, mau di mana aja, sholat jamaah getol. Ngaji mau ada temennya, mau kagak, mau ada pacarnya, mau kagak, ngaji dia mah. Cuma lempangan dipuji sama orang ira, dipuji sama orang. Bang dulu diomongin sama tetangga, ngomongin gimana? Anaknya diomelin tuh dibawa gimana? Lu katanya lu ngaji apa lu kayak si Ahmad tuh, dia mah rajin banget orangnya. Gila si Ahmad tuh. Ria termasuk rianya ria khafi, tersembunyi, nggak ketahuan. Kalau ria jali mah jelas, dia mau sholat kalau orangnya rame, mau baca Quran, di suaranya dibagus-bagusin, kalau pakai mic bagus, maunya pakai mic jelek mah nggak mau dia. Itu ria. Ketika masih ada ria, yang berharap si ikhlas itu bakalan datang, nggak bakalan. Ketika masih kotor, jangan harap bersih itu datang. Hilangin dulu itu kotorannya, baru nanti disebut bersih. Hilangin dulu riyanya, nanti baru disebut ikhlas. Nah, di antara ikhlas itu ada kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas yang paling rendah ketika dia beribadah, tujuannya pengen balasan di dunia. Kenapa ibadah? Supaya hidup saya, rezeki saya banyak. Kenapa sholat duha? Supaya OBK saya tembus. Kenapa baca wirid? Ya supaya calon mertua tunduk kayak gitu. Wirid tapi rajin, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala. Tujuannya mintanya ke Allah, cuma minta balasannya langsung. Mintanya mau ke Allah, tapi mintanya balasan langsung. Pengen buru-buru dia mah cepet. Maka ini ikhlas karena tetap lillahi ta'ala, cuma ikhlasnya ikhlas kelas pertama. Kayak anak kecil disuruh ke warung, kalau ngedupain gak jalan. Dia mau lanjut ke warung, iya loh kok saya mau ke warung, kalau saya warung duit saya banyak, kata dia. Jelas, nurut sama bapaknya, pengen upah yang saat itu juga. Nah ikhlas kelas yang kedua kayak yang pada gede-gede disuruh sama orang tuanya. Main lupain kali lo bapak lo ke warung tiap hari, di rokok, di galon, di gas. Kagak, gak ada orang udah SMA ke warung tadi upain. Gak ada orang udah kuliah beli gas udah diupain, badannya buat saya, itu gak ada. Terus rajin banget nurutin mauan bapak lu, mau aja disuruh ke warung ya, siapa tahu aja kalau saya baik mah sama orang tua, nanti saya kuliah beli motor, gitu. Harapinnya nanti balasannya. Apa bang rajin banget sholat, rajin banget berwirid, rajin banget ngajinya? Ya, pengen balasan di dunia kali? Kagak, saya mah sekarang juga udah cukup kayak begini juga. Oh, pengen balasan di akhirat kan? Ya, supaya pahala saya banyak, supaya pahala saya numpuk, jadi di kuburan saya kagak disiksa, di mahsyar saya kagak kepanasan, nanti timbangan amal saya lebih berat. Tetap mintanya ke Allah Ta'ala, cuma buat sesuatu yang akan datang di hari akhir nanti setelah kematian. Gak ada dia minta langsung. Ibadahnya rajin, tapi tujuannya selama masih nyari keselamatan buat di alam kubur, nyari keselamatan di akhirat, di mahsyar, maka ikhlas tetap, cuma ikhlasnya masih kelas 2. Nah ada lagi kelas 3 yang paling tinggi. Yang paling tinggi kelas ikhlas itu
adalah ketika seorang beribadah hanya semata-mata lillahi ta'ala. Pengen surga kali bang ibadah? Enggak, saya memang menjalani kewajiban. Pengen selamat kali dari siksa kubur? Kagak, saya mau puasa Ramadan memang jadi kewajiban. Emang apa sholat duha rajin banget? Enggak, emang Rasul yang ngajurin. Ngapa sholat tahajud rajin banget? Emang Rasul yang nyontohin umat Muhammad mah sholat malam. Dia menjalankan anjuran doang, kagak pengen pahala, kagak pengen apa, gak ada tujuan apa, doa juga gak doa khusus dia mah. Yang penting ibadah aja. Nah itu baru ikhlas kelas pertama. Kayak istri disuruh suami, mau aja setiap suruh mau, setiap suruh mau. Ditanya ke orang, kok rajin amat sih kok? Iya lagi saya nyuruh saya. Memang apa? Pengen diupain kali? Kagak. Ngapain saya diupain? Pengen dibeliin sepeda kali, motor? Kagak. Pengen sepeda motor. Sepeda minta presiden aja kok. Gitu. Jangan perasaan dikasih. Gitu. Kagak, nggak ada istri disuruh suaminya tuh pengen diupain, pengen dibeliin motor, pengen dibeliin emas kali. Kagak. Terus ngapa emang mau aja disuruh-suruh? Ya saya mah jalani kewajiban aja sebagai istri. Udah habis jawabannya. Nggak ada tujuan ya, nggak ada tujuan. Emang semata-mata menjalankan perintah. Nah orang yang menjalankan semata-mata menjalankan perintah dalam ibadahnya, khusus sholat, maka itulah ikhlas kelas pertama. Lalu yang keduanya, syarat buat diterima sholatnya ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halal. Yang keduanya bahwa ada ma'kuluhu yang dimakan sama orang tersebut, wa malbusuhu dan pakaian yang dia pakai, wa musallahu dan tempat sholatnya yang dia tempatin halalan, itu datang dari yang halal. Banyakkan orang subhan dulu, duit gak jelas. Gimana kalau orang itu tetap sholat dengan barang-barang yang haram? Maka ada penjelasan dari Syekh Ali As-Sazili bahwasanya di antara yang menjelaskan itu satu Imam Sahal. Imam Sahal itu menjelaskan bahwasanya kalaulah ada itu makanan yang tidak halal, maka tidak akan dibukakan dari hatinya hijab buat kenal sama Allah Ta'ala, hijab buat ngerasa dekat sama Allah Ta'ala. Akhirnya dia jadi gopilin terus, orang yang lalai terus, karena terhijab imannya, terhijab hatinya dari mengenal Allah Ta'ala. Kenapa? Karena akibat dari makanan yang haram. Dan kalau ada yang haram nempel di makanannya yang dia makan, bajunya sama tempat sholatnya, maka satu, gak bakal manfaat sholatnya, dua, gak bakal manfaat puasanya, dan yang ketiga, yang gak bakal manfaat sedekahnya. Sedekah banyak, puasanya rajin, sholatnya rakaatnya banyak, cuma ada baju sama makanan hari itu yang dia makan dari yang haram-haram, maka gak manfaat. Artinya gak manfaat itu gak menantangkan kebaikan. Ilmu yang manfaat itu bukan ilmu yang banyak muridnya, tapi ilmu yang menambah orang tersebut rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ilmu manfaat itu namanya.